Halo, halo abangku semuanya, welcome back to Sunstop 11. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Salam sejahtera buat para coach top 11, buat para suhu-suhu, sepuh-sepuh. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya makin semangat tentunya. Oke guys, dalam video kali ini kita bakalan ngeliat sebuah pertandingan ya guys ya. Ini pertandingan cup antara saya biasa pakai tim Barcanesia ya. Ini lawan si Hero Herni FC namanya ya. Tapi sebelum itu guys ya, Top 11 kemarin atau tadi baru saja mengeluarkan update baru ya guys ya. Yaitu ini dia selebrasi gol ya guys ya. Mantap banget nih. Jadi kalau nggak salah saat ini Top 11 itu ketika pemain memasukkan bola itu kita bakalan bisa lihat dia melakukan selebrasi ya guys ya, udah kayak di PES atau di FIFA seperti itu. Kayak makin sini makin mantap aja ya guys ya, dan jujur makin seru ini game sebenarnya. Jadi buat abang-abang yang udah pensi main Top 11 yuk gabung lagi. Meskipun sebenarnya ya, meskipun ya guys ya, eh, mau nggak mau Bang Sans tetap bilang kalau game ini itu bisa dimainkan untuk para player F2V ya, atau free to play seperti Bang Sans. Bang Sans tuh main free to play guys. Tapi ketika ngelihat pemain pay to win, lihat timnya itu gila banget ya. Jadi kalau Bang Sans misalkan apa namanya free to play itu misalkan bisa mentok 130 lah untuk mutunya ya, tanpa bantuan beli sponsor, tanpa bantuan beli cendol atau apapun itu, mentoklah 130 maksimal, oke 140 atau 150 mungkin, itu udah gede banget untuk free to play. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk yang pay to win itu kalau lihat apa namanya mutunya bisa sampai 180 atau 200 untuk per timnya, itu parah banget sih. Dan di sini sebelum pertandingannya dimulai guys ya, kita bakalan lihat dulu ini di update terbarunya itu, yaitu ada selebrasi raih kado gratis. Oke guys, di sini kita bisa memilih ya guys ya. Oh ya, dan untuk mendapatkan selebrasi gol ini kalian itu harus update terlebih dahulu ya guys ya, top 11 kalian ya. Nah, di sini ada yang pertama lompat harimau. Oke, ini untuk selebrasi pertama. Yang kedua jatuh meluncur. Yang ketiga salto spesial. Kita coba cek yang pertama guys. Kita masih punya waktu 3 menit ya sebelum pertandingan dimulai. Oke, lompat harimau itu bagus sih. Kayak mirip-mirip Ronaldo gitu. Shoo. Oke, mantap. Lalu oke. Gaya banget dong. Oke, kita lihat satu lagi. Ini. Oke, yang ini. Oh, itu backlift ya guys, kayak backlift lagi seperti itu. Oke, karena saya adalah penggemar Ronaldo, maka saya bakalan ambil yang ini aja guys, yang lompat harimau ya. Jadi, kita nanti bakalan kayak gitu ketika apa namanya. Oh, ternyata kayak gini guys. Bang Sans baru tahu ya. Ternyata ini diterapkan nanti sama pemain apa namanya. Oh, cuman satu ya guys ya. Cuman satu, berarti saya mau kasih ke pemain baru saya aja ya guys ya. Si ini nih di Hayden nih. Oke, kita pilih aja guys ya, karena pertandingannya udah mulai juga. Jadi kita bakalan langsung, kayak nggak apa-apa, nanti kita lewat aja itu. Kita langsung aja masuk ke gamenya guys ya. Oke, ini adalah pertandingan Cup ya guys ya, dan untuk musim ini Cup bisa Bang Sans perjuangkan sebenarnya, karena mutu musuh itu nggak terlalu parah atau seimbang lah. Bahkan Bang Sans masih bisa untuk memaksakan, misalkan menaikkan mutu dengan cara membeli pemain gitu, masih bisa itu. Tapi kalau untuk di Liga Champions musim ini udah nyerah, karena di awal aja ketika mutu Bang Sans itu cuman berapa ya, kalau nggak salah cuman 70-an, ketemu sama musuh yang mutunya 153 ya guys ya, itu udah auto sih, karena agak susah. Meskipun dalam top 11 itu mutu hanyalah angka ya guys ya, tapi pakai logika aja gitu. Kalau misalkan eh,
tim biasa ngelawan tim pay to win itu aduh agak-agak susah jujur ya. Apalagi perbedaan mutunya sampai 30-40%. Nah itu udah sih. Waduh ini bahaya guys. Kita udah dapat kartu di awal papel Nedved. Kita cek dulu. Padahal ini mudah guys ya. Mudah-mudahan sih nggak gol ya. Oke nice banget. Oke, di sini untuk formasi guys, ini seperti ini ya. Formasi saat ini yang Bang Sans gunakan. Oke, nice. Filippo Inzaghi, Dries Mertens. Inzaghi lagi. Ini pasti lewat sih. Aduh, masih tipis guys. Kirain bakalan itu ya, bakalan masuk ya. Oh, ini bahaya sih, Pavel Nedved malah kena kartu. Ini bahaya guys. Mudah-mudahan nggak kartu merah sih. Kalau saya ganti ya, saya nggak punya gantinya untuk dia guys. Oke, ini serangan balik sih, bisa. Nice, Sans. Nedved, oke nice banget. Umpan terobosan cantik banget. Ini bisa masuk nggak? Aduh, padahal tinggal loh one by one guys itu sama penjaga gawangnya ya. Oke, Arturo Vidal. Oke, nice. Ini untuk aduh, ke belakang dong. Inzaghi jadi pengumpan. Oke, nice banget guys. Double heading ya dari Dries Mertens. Pertama ketahan, yang kedua reboundnya itu bisa langsung masuk, mantap banget. Tapi masalahnya yang headingnya itu malah si Dries Mertens dan yang ngumpan itu si Inzaghi. Kebalik ya guys ya. Jadi kebalik. Harusnya yang ngumpan itu Dries Mertens, yang melakukan heading itu adalah si Filippo Inzaghi ya guys ya. Tapi it's okay, yang penting jadi gol guys. Agregatnya menjadi 1-5 ya, keren. Ini sih udah yakin bisa lolos kita. Oke, ini berbahaya guys. Bahaya. Mantap banget. Oke, ini menit 33 ya guys ya. Kita nyerang lagi. Arturo Vidal. Nedved. Tadi kena kartu. Sekarang bikin gol. Mantap banget. Oke, mantap banget ya guys ya. Tadi dia bikin apa namanya? Di awal-awal dia bikin kartu kuning. Sekarang dia bikin gol ya guys ya. Oke, mantap. Kita nyerang lagi guys. Dries Mertens, Lopez. Masih terlalu atas guys. Lopez itu pemain baru ya guys ya. Baru saya beli dari pemandu bakat. Karena jujur Bang Sans butuh banget pemain tambahan untuk di Liga, karena musim ini di Liga itu kompetitif banget guys musuhnya ya. Oke, ini bahaya guys, ini bahaya. Oke, nice banget. Di sini manajer musuh nggak hadir kayaknya. Oh hadir ya. Robin Furba namanya. Oke, mudah-mudahan bisa sih ini, bisa menang sih. Mudah-mudahan ya. Oke, nice. Ini habis sih babak kedua nih. Jadi di babak kedua saya bakalan lakukan pergantian ya guys ya. Mudah-mudahan sih ke bawah sih. Ya di sini saya sambil ngelatih pemain saya juga ya guys ya. Jadi saya bakalan masukin pemain tadi. Ini pemain masa depan sih. Buat musim depan saya latmil ya. Oke, dia udah masuk guys. Dan dia tadi udah saya kasih apa namanya? Selebrasi. Mudah-mudahan dia bikin gol jadi bisa lihat selebrasinya. Oke. Namanya Dirty Headen ya guys ya. Mantap banget. Oke, kita ambil penyerang. Di sini taktiknya perpaduan pendek guys. Oke, ini berbahaya. Oke, nice banget, penjaga gawang langsung keluar. Mudah-mudahan si Dirty Headen ini bisa bikin gol ya guys. Jadi kita bisa lihat dia selebrasi. Oke, Sans. Dirty Headen. Offside guys. Padahal itu bagus sih jadi. Sayang banget ya. Sayang banget offside. Padahal itu masuk guys.
kalau masuk kita bisa lihat dia selebrasi ya. Jadi penasaran sama selebrasinya gitu ketika di live kayak gini gameplay. Oke guys, ini bahaya sih. Musuh mulai bangkit guys. Karena Bang Sans narik 1 DMC ya, otomatis bertahannya kurang ya guys ya. Oke, kita lihat guys, kalau misalkan kita mulai kemasukan gol lagi, Bang Sans harus narik 1 pemain ya, bukan narik keluar tapi menggeser posisinya ke belakang biar jadi DMC. Oke, ini bahaya guys. Keputusan yang salah itu dari penjaga gawang. Dia maju tapi nggak dapat bola guys. Aduh, bahaya banget dong. Oke, nice banget Filippo Inzaghi bikin gol guys. Kita langsung balas ya. Tadi kemasukan 1, langsung kita balas lagi. Sekarang skornya jadi 1-3. Oke. Kita diserang guys, lewat tengah. Oke, nice banget. Aduh, nggak langsung diumpan dong. Pengennya langsung diumpan sih. Pengen lihat ini nih striker baru nih, meskipun mutunya masih kecil ya, karena itu dia pemain saya tabung ya buat musim depan saya latih. Oke, nice, mudah-mudahan ini bisa jadi gol dan kita bisa lihat selebrasi ya guys ya. Sans, aduh, kita coba lewat tengah aja guys ya. Kita bakalan coba panjang, lalu lewat tengah di sini ya. Ini kita tetap ambil menyerang aja. Oke, Karengkas, Filippo Inzaghi, Lopez, aduh, kok malah ke Lopez sih. Oke, menit 80 guys, kita masih belum punya kesempatan buat lihat selebrasi ya dari si Dirty Hayden. Oke, kita diserang guys, ini musuh bahaya. Sliding dong. Oke, nice banget. Ayo dong bikin serangan dong, kita coba ubah. Oh enggak sih, ini udah menyerang ya. Kalau gigih menyerang terlalu memaksakan, udah gini aja. Apa-apa nggak lihat selebrasi juga, tapi kan udah lihat apa namanya tadi. Oke, ini bahaya guys. Oke, beruntung banget sih. Meskipun ini jujur udah aman, posisi Bang Sans sudah aman. Karena agregatnya 27 ya guys ya. Kita menang telak. Oke, ini jadi serangan terakhir kayaknya. Mudah-mudahan kita bisa lihat. Ya ampun, malah kerebut dong bolanya. Kayaknya udah sih, ini serangan terakhir deh kayaknya. Oke, kalau misalkan masih ada. Tapi enggak sih, ini kayaknya udah deh. Biasanya menit 88 atau 1 serangan lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bikin serangan balik guys. Kita diserang lewat sini. Oke, nice banget. Mudah-mudahan ini jadi serangan balik. Cuman yang kesininya Sans ya guys ya. Ya ampun. Oke, nice banget. Yang penting masuk guys ya. Oke, nice. Oke guys. Alhamdulillah ya kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-4. Ini main di kandang musuh. Kita berhasil memenangkan game ini dengan skor 1-4 dengan agregat 28 ya guys ya. Kita bikin 8 gol, artinya bikin 4 gol waktu main di kandang dan bikin 4 gol waktu di tandang. Oke, kita dengerin dulu asisten. Usaha kita yang lebih gigih di area latihan terlihat di lapangan. Squad kita lebih banyak melakukan tackle yang berhasil. Oke, nice banget. Memang sih berhasil, tapi sayang juga si Nedved kena kartu ya. Dan sayangnya di pertandingan ini kita nggak bisa lihat selebrasinya. Mungkin kalau tadi saya pasang selebrasinya di Filippo Inzaghi, kita bisa lihat ya guys ya. Oke, kita tinggalkan aja laganya. Oke guys, mantap banget kita berhasil menekan pertandingan cup dan kita bakalan langsung aja masuk ke tabel cupnya. Kayak di sini Bang Sans mungkin beberapa waktu ke depan mungkin ya sekitar biasanya kalau misalkan hari ini cup besok Champions biasanya.
Nah, mungkin di hari Jumat mungkin Cup bakalan ketemu lagi ya. Bang Sans bakalan bertemu dengan Kresna FC ya guys ya, dan dia mutunya 107, Bang Sans 110. Oke. Masih bisa kayaknya ini. Dan kalau misalkan Bang Sans lihat musuh-musuhnya nggak terlalu GG ya guys ya. Untuk mutunya maksudnya, bukan untuk gameplaynya tapi untuk mutunya. Dengerin, mutu di top 11 itu memang masih kita bisa kejar lah kalau misalkan 10 atau 20% bedanya. Tapi kalau untuk perbedaan 30%, 40%, bahkan 50%, misalkan timnya Abang tuh misalkan 150 ya, mutunya 150. Tim Bang Sans misalkan 100, itu bedanya kan 50% ya. Jujur itu bakalan agak susah untuk ngalahinya seperti itu. Apakah mungkin dikalahkan? Mungkin aja, karena nggak ada yang nggak mungkin ya. Tapi agak susah aja seperti itu. Nah di sini beruntung banget lawannya Bang Sans itu nggak terlalu berat kayaknya untuk musim ini untuk di Cup ya guys ya. Oke, kita masuk lagi ke beranda ya guys ya. Dan tadi kita di sini udah lihat apa namanya, selebrasi karena udah Bang Sans ambil. Jadi di sini hilang ya guys ya. Nah ini nih di bagian bundle champions kita geser ke pinggir. Nah di sini udah nggak ada ya guys ya. Nah kita langsung aja masuk ke sini ke pasukan. Nah di sini tadi Bang Sans ngasih selebrasi itu sama pemain baru Bang Sans ya. Nah si di Hayden ini, di sininya kita nggak bisa lihat dia punya selebrasi atau enggak. Jadi kayak gini, agak di luar ekspektasi Bang Sans juga sebenarnya. Nah ini ada selebrasi gol ya guys ya. Jadi ke depan kayaknya ini selebrasi gol ini harus dibeli, mungkin nggak tahu harus dibeli atau misalkan bisa didapatkan lewat event atau misalkan dibeli pakai token atau apapun itu. Jadi Bang Sans kira top 11 itu ngeluarin selebrasi itu otomatis masuk ke tiap pemain seperti itu. Jadi kalau misalkan striker masukin gol dia selebrasi, ada tayangannya seperti itu. Lalu misalkan mau itu back, playmaker, semuanya misalkan memasukkan gol, nah itu ada selebrasinya seperti itu. Tapi ternyata enggak guys ya. Jadi mungkin selebrasi itu di top 11 ini dimasukkan ke tiap pemain itu satu-satu. Jadi contohnya seperti ini. Si Filippo Inzaghi di sini dia nggak punya selebrasi gol ya, karena Bang Sans nggak ngasih barusan. Bang Sans kasihkan ke si Di Hayden ya. Nah, kenapa alasannya Bang Sans ngasih selebrasinya ke si Di Hayden? Karena dia itu pemain muda yang akan Bang Sans latmil untuk musim-musim berikutnya. Sedangkan untuk si Filippo Inzaghi, dia itu usianya udah 27 tahun dan mungkin musim ini adalah musim terakhir latmilnya. Jadi ini juga bukan latmil sih, ini juga dari drill video ya. Mau Bang Sans fullkan ke 140 di musim ini mutunya. Setelah itu dia udah nggak akan Bang Sans up lagi karena udah nggak worth it. Dia itu udah usianya 27 ya guys ya. Pas Bang Sans coba dari bonus juga masuknya cuma satu dan banyak zongnya gitu. Jadi udah nggak worth it. Nah sekarang untuk selebrasinya Bang Sans sengaja pindahkan saja ke si pemain baru Bang Sans yaitu Dirty Hayden ya guys ya. Nah ini dia. Ini bakalan Bang Sans latmil dan dia diproyeksikan untuk mengganti posisi depan si Filippo Inzaghi ya. Nah dia bakalan, jadi nanti Filippo Inzaghi Bang Sans geser ke belakang ke sini, lalu si Di Hayden ini dia bakalan masuk di depan di sini ya guys ya. Nah di sini dia bakalan masuk di sini, entah nanti menggantikan ini atau pemain tengah mungkin satu ya, mungkin bisa aja seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah hasil pertandingan Cup-nya. Bang Sans berhasil memenangkan pertandingannya dan sayang banget untuk selebrasinya belum bisa dilihat, tapi mungkin di next match kita bisa lihat selebrasinya seperti itu. Atau mungkin sesudah pertandingan ini Bang Sans mau bikin video khusus friendly match dengan teman atau dengan akun yang kecil punya Bang Sans untuk ngelihat selebrasinya ya guys ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Kalau misalkan ada komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian
Mau support Bang Sans ya, jangan lupa subscribe ya guys ya. Karena subscribe dari kalian itu bikin Bang Sans semakin semangat membuat konten Top 11. Oke guys, untuk video ini Bang Sans cukupkan sekian aja. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.